Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya Allah Roh Kudus senantiasa menuntun dan menyertai kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini, gereja sehat harus bersaksi. Nats Alkitab terdapat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Dan pada ayatnya yang ke-46 dan 47 firman Tuhan berkata, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam nats firman Tuhan yang baru saja kita baca di dalam Kisah Para Rasul, kita akan melihat bagaimana gereja yang sehat itu. Ketahuilah bahwa contoh gereja yang sehat yang dicatat di Alkitab pertama kali di Perjanjian Baru adalah yang disebut sebagai gereja mula-mula. Mengapa gereja yang sehat itu patronnya adalah gereja mula-mula yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul? Karena yang pertama gereja mula-mula itu adalah gereja yang bertumbuh secara pesat, di mana setelah mereka percaya, mereka memberi diri dibaptis dan jumlahnya bertambah-tambah. Yang kedua, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kerohanian jemaat dibangun sehingga kualitas iman mereka semakin bertumbuh dan semakin kuat. Jadi jemaat mula-mula pada waktu itu bukan saja bertambah dalam segi kuantitas, tetapi juga bertambah dalam segi kualitas. Yang ketiga, gereja yang sehat adalah gereja yang memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan dengan hidup dalam persekutuan dan keunitian. Dikatakan bahwa mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan yang keempat, gereja mula-mula itu bersaksi. Terbukti bahwa Alkitab mencatat mereka disukai semua orang dan Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Lalu bagaimanakah dengan gereja-gereja sekarang? Apakah kita masih melihat ciri khas gereja mula-mula ada di dalam gereja-gereja di zaman now ini? Tentunya gereja yang dimaksudkan bukanlah apa nama bendera gerejanya atau apa aliran gerejanya, melainkan yang disebut dengan gereja adalah saudara dan saya. Karena berbicara tentang gereja yang sehat itu harus bersaksi. Gedung gereja tidak dapat bersaksi, saudara. Demikian pula kalau gereja dipandang sebagai suatu badan atau organisasi. Jadi tepat sekali kalau gereja itu dalam bahasa aslinya disebut eklesia, yang artinya sidang jemaat atau jemaat yang dipanggil keluar. Saudaraku, kita adalah gereja Tuhan, dan Tuhan Yesus memberikan tugas kepada gerejanya untuk menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan, membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mengajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Tentu hal ini masih akan menjadi PR kita bersama, khususnya bagi anak-anak Tuhan, bagi tubuh Kristus yang telah percaya dan menerima anugerah keselamatan melalui Yesus Kristus, agar kita hidup terlibat dalam melaksanakan mandat Tuhan ini. Jadi bagaimanakah kita dapat melakukannya? Tentu kita akan melakukannya seperti yang gereja mula-mula lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen yang artinya pengikut Yesus, terlebih kita yang sudah tertanam di dalam gereja lokal, mari kita tangkap pesan ini, bahwa apa yang dilakukan oleh gereja atau jemaat mula-mula penting untuk kita juga pelajari, bahkan kita terapkan. Sebagai tubuh Kristus, kita harus tetap memiliki prinsip sehati dan sejiwa, karena ada kasih Tuhan yang kita miliki. Sehingga dengan kasih Tuhan kita dapat memiliki satu pikiran, satu tujuan, dan satu semangat untuk saling mengasihi, saling menolong, dan saling mendoakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah kesaksian yang baik. Sebab kalau tidak ada kasih Tuhan dalam gereja, tidak ada lagi keunitian, maka perpecahan dalam jemaat dapat saja terjadi. Dan kalau hal ini sampai terjadi, tentunya gereja tidak dapat menjadi kesaksian yang baik.
Saudara, memang tidak bisa dipungkiri bahwa gereja masa kini tidak dapat sepenuhnya melakukan, bahkan sulit ditemukan, ketika Alkitab mencatat bahwa apa yang dimiliki jemaat mula-mula adalah kepunyaan bersama. Namun kita dapat mengambil pelajaran yang penting yang dapat kita terapkan. Apakah itu? Yaitu menerapkan prinsip memberi atau menabur. Kisah Para Rasul 4 ayat 34-35 menyatakan, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Jadi berdasarkan ayat firman Tuhan ini, gereja atau jemaat mula-mula melakukan apa yang diajarkan Tuhan, bahwa memberi atau menabur termasuk menolong orang-orang miskin dan sengsara akan menjadikan kita orang-orang percaya yang tidak terikat kepada mamon. Saudaraku, mari kita renungkan bersama. Sudahkah gereja, yaitu saudara dan saya, melakukan hal-hal yang benar dan hal-hal yang berprinsip seperti gereja mula-mula melakukannya? Rajin beribadah, bersekutu, belajar Alkitab atau pemuridan, berdoa, peka dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, bersaksi, dan menarik orang kepada Kristus. Tentu ini semua tidak terlepas karena kita memiliki hati, pikiran, dan perasaan seperti Yesus. Saudara, di akhir renungan ini saya mengajak, mari kita menjadi gereja yang bersaksi. Gereja yang sehat harus bersaksi, seperti pola hidup jemaat mula-mula. Mari kita terus hidupi agar keberadaan kita sebagai gereja menghasilkan dampak, bertumbuh dewasa, unity, disukai banyak orang, dan memenangkan jiwa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pesan firman-Mu yang mengajar kami sebagai eklesia, umat percaya yang dipanggil keluar untuk menjadi saksi Kristus, agar kami juga dapat mengikuti dan menghidupi pola gereja mula-mula yang kami pelajari di Kisah Para Rasul. Sehingga sebagai gereja atau pribadi lepas pribadi yang tumbuh di zaman ini, kami tidak hanya datang, duduk, mendengar firman, memberikan persembahan dan pulang, tetapi kami mau dipakai Tuhan melayani, bersaksi dan berdampak untuk ikut memenangkan jiwa bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara. Tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.